Halo, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Kiranya kita semua dalam kondisi yang baik. Dengan melihat kenyataan bahwa kasus COVID-19 di Kabupaten Grobogan tidak semakin menurun, kiranya kita dapat selalu mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap menggunakan masker dan berjaga-jaga untuk kebaikan diri kita sendiri dan juga untuk orang-orang di sekitar kita. Hari ini, perenungan kita memiliki tema percaya. Firman Tuhan diambil dari Injil Lukas 8 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?" Bapak Ibu yang terkasih, malam tadi ketika saya pulang dari Purwodadi, saat sampai di Pastori Toroh, tiba-tiba listrik padam. Kami kebingungan mencari korek untuk menyalakan lilin. Tapi puji Tuhan, ternyata hanya sekitar 3 menit listriknya padam. Seketika itu, saya langsung teringat dulu pernah membaca Kompas edisi tanggal 6 Agustus tahun 2019. Dituliskan di sana, warga Jakarta merugi triliunan rupiah karena listrik mati selama 8 jam. Bayangkan, listrik mati 8 jam saja merugi sedemikian banyak. Bagaimana jika listrik mati dalam jangka waktu yang lama? Seminggu? Sebulan? Betapa kacau balaunya kehidupan manusia. Karena ternyata sebagian usaha dan hidup manusia sudah bergantung kepada keberadaan listrik. Betapa gelap malam yang akan kita lalui tanpa lampu. Dari peristiwa gelapnya malam tadi membuat saya sejenak berefleksi tentang apa yang akan terjadi pada iman kita bila kondisi gelap gulita selalu ada dalam kehidupan kita. Bisnis yang kita bangun selalu gagal, ini gagal, ganti itu gagal, ikut saran A gagal, ikut saran B gagal. Usaha-usaha untuk mewujudkan apa yang menjadi keinginan kita tak pernah berhasil. Pergumulan berat tak pernah ada habisnya. Ini selesai, itu muncul, itu selesai, yang lainnya muncul. Sakit tak kunjung sembuh, sudah sering berobat tapi tak kunjung membaik. Betapa gelap gulitanya hidup ini. Terlebih ketika kita meminta, tak kunjung diberi. Ketika kita mencari, tak kunjung mendapat. Dan ketika kita mengetuk, tak kunjung pintu dibukakan. Apakah kita akan marah? Akankah kita kecewa pada Tuhan? Atau jangan-jangan akankah kita meninggalkan Tuhan? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apakah selama ini kita mencintai Tuhan hanya ketika Tuhan memberikan apa yang kita mau? Apakah kita mengikuti Tuhan dan meneladaninya ketika kita mendapatkan apa yang kita cari? Apakah kita akan selalu percaya bila rencana kita tak selalu terlaksana? Murid-murid Yesus sudah melihat dan menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bahwa Yesus mampu menyembuhkan banyak orang yang sakit, menyembuhkan orang yang kerasukan, menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum, dan melihat bahwa Yesus mampu membangkitkan seorang anak muda di Nain. Tapi betapa takutnya mereka ketika ada taufan besar yang membahayakan mereka, meskipun mereka sadar bahwa ada Yesus di sisi mereka. Ada Yesus yang luar biasa bersama dengan mereka. Betapa takutnya mereka sehingga mereka memanggil, "Guru, guru, kita binasa." Lalu setelah meredakan angin dan air itu, Yesus bertanya kepada mereka yang takut dan khawatir, "Di manakah kepercayaanmu?" Mereka yang sudah melihat mujizat yang Yesus lakukan secara luar biasa pun masih bisa bertanya, siapakah gerangan orang ini?
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, meskipun dalam jalan hidup kita yang gelap gulita, masihkah kita bisa setia dan percaya kepada Tuhan? Ataukah kita akan seperti murid-murid Yesus yang meragu dan khawatir ketika badai dalam hidup datang? Marilah kita berefleksi. Marilah kita bertanya pada diri kita, masihkah kita percaya apabila segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita tidak sesuai dengan kehendak kita? Selamat pagi, selamat berproses dengan Tuhan hari ini, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus senantiasa menyertai. Amin.